Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam peserta praktikum di program studi Hukum Keluarga Islam serta para pemerhati hukum dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Semoga meskipun di tengah kondisi pandemi yang sedang mewabah ini, kita tetap bisa menjalankan aktivitas sebaik dan selancar seperti biasanya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nabil Nizam, instruktur mata kuliah Hukum Acara Perdata yang akan mencoba mengantarkan para praktikan sekalian dalam memahami Hukum Acara Perdata di semester ini. Ada sebuah kata yang menarik dari Henry Ward Beecher. Dia mengatakan bahwa law is valuable not because it is law. Law is valuable because there is right in it. Hukum itu bernilai bukan karena bentuknya yang merupakan hukum, namun hukum itu bernilai karena ada kebenaran di dalamnya. Mengidentifikasikan kebenaran hukum yang dimaksud dalam konteks pembuatan video ini adalah memahami praktikum hukum acara perdata secara komprehensif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tuntutan hak di pengadilan negeri berdimensikan dua. Yang pertama, yakni tuntutan hak melalui permohonan. Semisal, jikalau kita memiliki hak untuk mengganti nama kita, namun hak tersebut tidak bisa kita laksanakan kecuali atas seizin daripada pengadilan negeri, maka tuntutan hak tersebut kita sebut sebagai tuntutan hak secara permohonan. Sedangkan yang kedua, yakni tuntutan hak yang muncul atas dugaan tercederainya hak individu oleh hak individu yang lain. Semisal, saya, Nabil Nizam, melaksanakan perjanjian dengan Aji, yakni perjanjian jual beli kopi. Namun pada waktu dan tanggal yang ditentukan, Aji selaku penjual daripada kopi tidak mampu memenuhi prestasinya. Maka dalam hal ini, Nabil merasa atau menduga bahwa hak keperdataannya telah tercederai oleh Aji. Terhadap dua bentuk tuntutan hak tersebut, pengadilan negeri pun juga membedakan prosedur atau pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dalam dua hal, yakni pemeriksaan perkara secara volunteer atau permohonan dan pemeriksaan perkara secara kontentiosa atau pemeriksaan perkara sesungguhnya. Oleh sebab keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan praktikum hukum acara perdata secara daring ini, maka kita hanya akan memfokuskan diri pada bagaimana sih prosedur pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri secara kontentiosa. Sesuai dengan runtutannya, maka materi pembelajaran ini akan dibagi dalam 7 sesi video. Yang pertama, yakni tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak keperdataan di pengadilan negeri, meliputi teknik penyusunan surat kuasa khusus dan bagaimana menyusun surat gugatan. Yang kedua, yakni bagaimana prosedur mediasi di pengadilan negeri. Yang ketiga, yakni bagaimana sih cara kita untuk melaksanakan suatu jawaban yang implementasinya adalah surat jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Lalu selanjutnya pada materi yang keempat, yakni bagaimana teknik menyusun surat replik. Materi yang kelima, bagaimana cara menyusun surat duplik. Lalu materi yang keenam tentang pembuktian dan kesimpulan pihak prinsipal. Dan yang terakhir yakni bagaimana cara melaksanakan musyawarah majelis hakim disertai pembuatan putusannya. Akhirnya, menutup pengantar praktikum hukum acara perdata ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat dan semangat dalam praktikum 1 semester ke depan. Kendati tak seintensif dalam pembelajaran tatap muka, bukankah orang bijak pernah mengatakan, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya Nabil Nizam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.